Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, tung isema nasomak kabiariho ali Tuhan, dohot pasangapon goarmu, ay sasadahodo nabadia, ay naroma sa lubuk bangso marsoba tujulum, ay nunga gabi patar akapanguhummu natiuri. Saudara-saudara, betapa sukacitanya setiap umat yang memperoleh kemenangan. Sama halnya dengan nyanyian Musa yang merayakan kemenangan atas Firaun, seperti tertulis dalam kitab Keluaran pasal 15. Umat Israel terlepas dari kerajaan pasukan Firaun, dan Musa beserta umat Israel menang, bukan karena dengan peperangan, akan tetapi Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir tanpa perlawanan dengan perang. Nyanyian Musa dalam Keluaran 15 inilah menjadi dasar dari nyanyian yang dicatat dalam Wahyu pasal 15 ayat 4 seperti nats kita. Kemenangan juga dirayakan, yaitu suatu kemenangan yang jauh lebih mulia daripada kemenangan Musa. Dalam kitab Wahyu pasal 15 ini, Yohanes melihat sekumpulan besar orang yang keluar dari kesusahan besar, orang yang menang atas segala godaan, dan mereka yang menyembah Tuhan. Melalui nats ini kita diingatkan kembali tentang sifat Allah yang adil dan benar, Allah yang menghukum dan memulihkan, Allah yang dalam segala perbuatannya selalu mengingatkan umat akan perbuatan-perbuatannya terdahulu. Yohanes dalam penglihatannya melihat ada dua hal. Yang pertama, penglihatan Yohanes sangat serupa dengan keadaan yang terdapat tadi di kitab Keluaran 15, di mana penglihatan ini memaparkan kepada kita tentang ungkapan rasa syukur orang-orang Israel kepada Allah ketika menyeberangi Laut Merah dan diselamatkan dari kejaran orang-orang Mesir, dan mereka tewas di dalam laut. Pasukan-pasukan Firaun tidak mampu untuk menghambat orang Israel keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, Yohanes melihat sesuatu yang menakutkan. Dia melihat 7 malaikat yang menampakkan kekudusan Allah
sambil membawa 7 malapetaka. Ketujuh malapetaka itu masih merupakan pewujudan murka Allah yang terakhir. Penglihatan ini mengingatkan umat bahwa benar ini adalah hukuman yang terakhir yang mengakhiri murka Allah. Tetapi justru dalam penghukuman terakhir inilah Allah mencurahkan penghukuman yang sebenar-benarnya. Ungkapan syukur bagi Allah tersebut mereka kumandangkan lewat nyanyian pujian di tepi laut itu. Dalam nyanyian tersebut terungkap pengakuan kekal sepanjang masa bahwa Allah lah yang membebaskan mereka. Bahkan dalam setiap upacara pengorbanan domba Paskah, nyanyian ini terus-menerus dinyanyikan oleh mereka. Anak domba Allah adalah sebutan untuk Tuhan Yesus Kristus. Pembebasan yang sempurna dan sejati adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menjanjikan berkat yang indah kepada yang setia, kepada barang siapa yang menang. Janji itu bukanlah omong kosong, tetapi Dia akan menggenapi janjinya. Dia akan mengalahkan musuh-musuhnya dan mendirikan kerajaannya. Bagi mereka yang mendapatkan penganiayaan dan penindasan, atau bagi setiap orang yang percaya yang tetap bertahan dalam berbagai penderitaan selama di dunia ini oleh karena kebenaran firman Tuhan, akan tetap mendapatkan penghiburan dan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas berkat serta penyertaan Tuhan yang menghantarkan hidup kami di pagi hari ini. Patutlah kami mensyukuri kemurahan Tuhan yang memberikan napas kehidupan bagi kami, dan kami boleh menjalani satu hari ini atas kemurahan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berjalan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, agar jalan kami jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, itu menjadi bekal di dalam kami menjalani hidup kami untuk satu hari ini. Kami menjalani hidup kami di dalam dunia ini tentu terbatas adanya, bahwa dunia ini bukanlah tempat orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya, tetapi kami berpengharapan setelah hidup kami berakhir dalam dunia ini, kami memperoleh kehidupan yang kekal, dan pada hari penghakiman kelak kami yang setia kepada Tuhan, kami yang selalu melakukan kehendak Tuhan, kami yang selalu mengikut Tuhan, sepantasnya lah kami memperoleh upah sesuai dengan apa yang kami perbuat dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami melihat bahwa di dalam mahkota kehidupan, di dalam kerajaan Tuhan,
adalah tempat yang mulia, tempat yang kudus, tempat kami memperoleh sukacita. Kami adalah orang yang berkemenangan karena kesetiaan kami kepada Tuhan. Berkatilah firman-Mu berdiam dalam hati kami. Berkati juga kami Tuhan di tengah keluarga kami. Berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami. Dan berkati Tuhan dikala kami dalam menghadapi banyak pergumulan, penderitaan, kiranya Tuhan menguatkan kami untuk menjalaninya, sehingga kami akan setia sampai selama-lamanya. Ampuni kami atas dosa kami. Dengarlah kami dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.